Pemirsa masih di IDX Session Closing dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk kepada saham-saham tertentu level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk jangka pendek, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan saat ini sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan kami ada Bapak Muhammad Al-Fatih selaku VP Samuel Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Al-Fatih, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore, kabar baik. Terima kasih Pak Al-Fatih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan berbalik arah, tadi sempat bergerak di zona merah di pembukaan sesi pertama. Penguatan indeks harga saham gabungan seiring juga dengan penguatan dari sisi bursa global dan tampaknya mengabaikan data inflasi Amerika Serikat yang di atas proyeksi. Analisis Anda untuk hari ini? Ya, indeks kita sebenarnya dalam seminggu ini masih belum bergerak jauh ya. Minggu yang lalu sempat di atas 7.000 ya sebentar, tapi kemudian kembali lagi di bawah 6970. 6970 ini level tertinggi sejak Januari ya. Jadi artinya tidak terlalu mudah juga ya untuk melampaui level-level 6970-an. Tapi kita lihat nih, karena hari ini tinggal beberapa poin lagi ya, apakah kemudian dilanjutkan dengan beberapa hari akhir pekan ini kan tinggal sehari lagi ya, apakah mampu melampaui level-level tersebut. Kalau enggak ya masih ada konsolidasi, dan konsolidasi itu artinya kalau lagi harga-harga turun ya kita koleksi, nanti rebound kita jual lagi ya, karena dia belum kemana-mana. Baik, dari sisi fundamental Pak Al-Fatih terkait dengan rilis data inflasi Amerika Serikat, bursa Amerika ditutup mix ini, bahkan Nasdaq mengalami penguatan. Asia lebih cenderung mengalami penguatan. Apa yang bisa kita simpulkan ini, meskipun data inflasi ini lebih tinggi di atas proyeksi, tapi inflasi inti yang katanya menjadi salah satu beban pertimbangan bagi The Fed untuk kebijakan suku bunga ke depannya justru mengalami penurunan. Ya, jadi katanya potensi untuk menaikkan suku bunga itu semakin berkurang ya, ancaman ya terhadap kenaikan suku bunga akan lebih moderat gitu ya, karena tadi inflasi intinya, sehingga saat ini udah mulai memberikan sentimen positif buat bursa gitu ya. Kita lihat seperti misalnya Dow Jones gitu kan. Ini kan minggu yang lalu tuh turun jauh ya, tapi sekarang juga udah mulai rebound kembali. Meskipun memang belum sampai ke level-level di akhir Juli ya, tapi setidaknya sentimen negatif itu udah berkurang lah ya. Dengan kenaikan-kenaikan yang terjadi dalam 2-3 hari terakhir. Baik Pak Al-Fatih, meskipun di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan lebih dominan bergerak di zona hijau, tapi untuk melangkah ke 7.000 masih tampaknya cukup terbatas. Ketika dari sektor teknologi, energi hari ini bahu-membahu mendopang penguatan indeks harga saham gabungan, tapi sumbangsihnya agak kurang nih Pak dari perbankan big cap. Beberapa menit jelang penutupan hari ini, penguatan signifikan sudah mulai terjadi dari data RTI yang saya pegang. Beberapa perbankan big cap juga sudah berbalik arah ke zona hijau ini. Bagaimana analisis Anda perkembangan dari beberapa perbankan big cap yang memang kecenderungannya dalam beberapa pekan terakhir cukup banyak dilepas oleh asing? Ya, kalau kita lihat datanya mungkin dalam sebulan atau 2 bulan terakhir ya, bank asing itu melepas ya saham-saham perbankan. Ya memang kalau kita lihat kan kenaikan saham perbankan sudah cukup jauh ya, dari bulan Juni itu misalnya Mandiri dari 4.900-an udah 6.000 ya. Jadi aksi-aksi profit taking saya rasa satu aksi yang wajar-wajar aja, apalagi ketika saat itu kan ancaman-ancaman kenaikan suku bunga masih cukup tinggi ya. Jadi sehingga koreksi ini sih masih wajar ya, tapi menurut saya tergantung nanti karena ketika kemarin itu kan dengan suku bunga yang mengancam naik itu dolar menguat ya. Nah, ketika dolar menguat memang banyak asing itu mencairkan portfolio mereka di luar Amerika untuk masuk ke
Amerika. Tapi ketika sentimen untuk suku bunga ini melambat, maka kecenderungan untuk investasi lagi di negara-negara yang di luar Amerika menjadi menarik kembali. Tapi kita lihat ya, karena ini sentimen sampai dengan minggu kemarin itu masih sentimen jual di bank masih cukup Ya. tinggi. Rekomendasinya seperti apa Pak Al-Fatih? Apakah memang untuk perbankan big cap sudah direkomendasikan paling tidak untuk buy on weakness dengan pelemahan yang terjadi? Kita ke Bank Mandiri terlebih dahulu Pak, yang hari ini Baik. berbalik di ketika pembalikan arah perbankan big cap ke zona hijau, Bank Mandiri masih stay ini Pak di zona merah 0,43%, 5825. Sebelumnya BMRI juga sudah sempat menembus all time high-nya, terutama dari pasca stock split dilakukan beberapa waktu lalu. Ya, kalau kita lihat pergerakan ya sejak awal Agustus itu memang ini cenderung naik ya, di mana kalau kita tarik support dari harga-harga terendahnya, memang di harga-harga sekarang ya di sekitar 5.800-an ya, dan seminggu terakhir 5.775 ya, itu menahan kejatuhan dari Mandiri ya, setiap kali mendekati 5775 itu kemudian rebound kembali. Jadi ini ada opportunity ya untuk kemudian dia rebound kembali, mungkin jangka pendek ke 5950 ya. Jadi potensinya ada sana, batas resiko di 5775 tadi, dan kemudian nanti buyback-nya nanti di bawah 5650 ya, kira-kira seperti itu. Baik, untuk BMRI posisi saat ini 5825, masih ada peluang target price-nya ke 5950, kemudian untuk buyback tadi di 5650, support yang bisa diperhatikan di 5775. Baik, kita bergeser dari BMRI kita ke BBNI Pak. Hari ini justru mengalami penguatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Analisis Anda dari porsi pergerakan, tampaknya BBNI cukup ketinggalan dibandingkan dengan beberapa perbankan big cap lainnya, dan lagi-lagi ini rencana stock split dari emiten ini. Ya, biasanya kan kalau stock split itu menjadi sesuatu yang menarik ya, tapi memang dalam 2 minggu terakhir ini tekanan jualnya cukup tinggi ya, dan kemarin kita lihat sudah mulai rebound di area-area support, pola-pola up channel yang terjadi dari Agustus gitu ya, dari bulan yang lalu. Dan hari ini ternyata memang betul rebound. Tapi rebound ini juga mungkin short term ya, di mana 9.500 itu salah satu resistance ya, tadi sempat di sana terkoreksi lagi. Kalau untuk besok short termnya batas risikonya di 94 gitu ya, potensi kenaikan ke arah 9550 sampai dengan 9650. Tapi kalau kita masukkan perhitungan dari sisi stock split 1:2 yang rencananya akan dilakukan, Pak Al-Fatih, apa sebenarnya yang harus diperhatikan oleh investor, terutama bagi yang memanfaatkan momentum ini ataupun yang pegang lama ini untuk saham BBNI? Ya, ketika stock split 1:2 kan nanti harganya di sekitar 4.700-an ya, dan kelipatan di 4.700-an itu kan kalau sekarang kan Rp25 ya, kalau di 4.000-an itu kan dia Rp10 gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak sih ya pengaruhnya dari segi kelipatan yang akan terjadi gitu, karena range-nya nggak terlalu jauh sih. Nah, kalau misalnya kayak sekarang 450 kan jadi 25 ya ininya, 450 berarti kan ujungnya belakangnya 25, jadi kan nanti antara 20 atau 30 ya, itu kan juga nggak terlalu jauh ya dengan harga sekarang. Jadi menurut saya dengan stock split akan lebih liquid, tapi trennya dan kemudian sentimennya saya rasa nggak terlalu banyak berubah ya. Jadi range-nya saat ini support kuat di 93, kalau nanti bagi jadinya 4.750-an ya, dan kemudian di atasnya di sekitar
96 ya, jadi 4.800-an kira-kira itu. Baik, analisis untuk BBNI dan tadi juga kita sudah masukkan analisisnya untuk indikator ketika skenario stock split dilakukan untuk BBNI. Baik, kita beralih ke BBRI, Pak. Penutupan hari ini juga menguat berbalik ke arah ke 5425. Tadi sempat tertekan di 5325. Sampai sejauh ini batas support amannya masih tetap terjaga tidak, Pak, untuk BBRI? Ya, dalam waktu seminggu ini berkali-kali ya dicoba tembus ya. Saya rasa sih support yang relatif kuat itu 5350 ya. Tadi pagi sempat bukanya memang di 5325 ya, tapi kemudian tutupnya berhasil naik lagi. Jadi memang 5350 ini masih kuat menahan tekanan-tekanan jual. Nah, kalau kita lihat kenaikannya itu sempat ada gap di sekitar 5450, maka range-nya jangka pendeknya di sekitar 5350 sampai dengan 5450 ya, dan kalau memang betul dia ini rebound melampaui 5450, maka berikutnya targetnya ke arah 5570 ya, 5575, 5550 gitu ya. Batas risiko ya mungkin kita kasih spare ya di 5.300 ya. Jadi itu sebagai batas risikonya. Polanya masih uptrend tidak Pak Al-Fatih ketika di perdagangan 4 September ini masih bergerak di 5.600-an, lembu cenderung tertekan cukup dalam yang sebelumnya sempat ke 5350. Merubah pola tidak Pak, atau BBRI masih tangguh di jalur uptrendnya? Ya, sebenarnya dia sudah berubah ya dari uptrend menjadi konsolidasi sideways gitu ya. Itu sejak Mei. Nah, ini kebetulan di daerah support, sideways kan cenderung ya rebound dari support, nanti di resist dia tertekan lagi seperti itu. Karena dia sebelumnya naiknya sudah kencang, maka kita harus waspadai adanya breakdown dari support ya di sekitar 5.300 tersebut, karena bisa jadi itu akhirnya berubah ya, yang tadinya mulainya trend naik kemudian sideways bisa berubah jadi downtrend kalau supportnya tebus. Oke, analisis dari beberapa perbankan big cap yang diharapkan akan menjadi penggerak untuk indeks harga saham gabungan untuk kembali menembus di atas 7.000-an kembali. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Al-Fatih, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di mana indeks harga saham gabungan masih ditutup di zona hijau, tapi penguatannya lebih ke arah terbatas. Di sesi kedua menguat di 0,34% dan ditutup di level 6.959.333 dan level tertinggi hari ini di 6.968.977 dan di sepanjang perdagangan hari ini lagi-lagi secara intraday indeks harga saham gabungan belum mampu untuk menembus kembali di atas level 7.000-an. Baik, kita akan coba lihat beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa. Kita akan coba lihat posisi penutupan beberapa indeks lainnya seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Di mana untuk posisi MNC 36 mengalami tekanan di 0,15%, Jakarta Islamic Index menguat di 0,44%, LQ45 juga menguat seiring penguatan indeks harga saham gabungan di hari ini di 0,15%. Selanjutnya rotasi pergerakan sektoral, energi masih memimpin penguatan di 1,80%, barang baku juga menguat di 1,25%, konsumsi non-primer tertekan di 0,70% dan kesehatan juga melemah di 0,59%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang mengalami penguatan signifikan di penutupan sesi kedua hari ini dan mencoba menjadi penopang untuk indeks harga saham gabungan. PGEO hari ini ditutup menguat di zona hijau di 1.230, BRPT mengalami penguatan yang cukup signifikan di 1280 dan selanjutnya ada WIFI juga menguat di level 189 dan terakhir ada INET di 258. Selanjutnya posisi saham-saham yang mengalami pelemahan yang cukup dalam dan menjadi pemberat. Yang pertama ada Pegas. Ditutup di zona merah di 1.405, INDF melemah ke 6.700, ICBP juga tertekan ke 11.000 dan terakhir ada CMNT juga melemah di 1.040. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan esok hari jelang libur akhir pekan.